Pemirsa Intens Investigasi. Mengejutkan, Eza Gionino digugat cerai oleh sang istri, Meiza Aulia Korita atau kerap disapa Echa. Diam-diam, Meiza mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ke Pengadilan Agama Cibinong dan sudah terdaftar sejak tanggal 3 September lalu. Gugatan cerai ini pun dibenarkan oleh pihak Pengadilan Agama Cibinong, yang bahkan juga telah menunjuk majelis hakim untuk sidang perdana yang akan digelar pada 22 September 2025 mendatang. Selain menggugat cerai Eza, Meiza yang dinikahi Eza pada 22 Juli 2018 ini juga menuntut hak asuh ketiga anaknya untuk jatuh ke tangannya. Lalu, apa penyebab mereka ingin mengakhiri pernikahan yang sudah berlangsung 7 tahun itu? Benarkah Meiza juga menuntut nafkah anak kepada Eza? Dan benarkah nafkah untuk anak tersebut disesuaikan dengan kemampuan Eza? Mengulik ke belakang, benarkah dulu kabarnya pernikahan mereka tak mendapat restu dari orang tua Eza? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, selebriti Eza Gionino digugat cerai sang istri, Meiza Aulia Korita atau kerap disapa Echa. Informasi ini pun dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Cibinong yang menyampaikan bahwa gugatan atas nama Meiza sudah dicatat pada tanggal 3 September lalu. Dan Meiza tidak hanya mencakup permintaan cerai, tetapi juga menyangkut hak asuh anak. Sayangnya, belum diketahui secara pasti apa alasan Meiza menggugat cerai Eza, karena rincian lebih lanjut masih bersifat tertutup. Selain itu, pengadilan juga telah menjadwalkan sidang perdana untuk perkara ini pada tanggal 22 September mendatang. Sesuai prosedur, agenda sidang pertama akan difokuskan pada upaya mediasi antara kedua belah pihak guna mencari jalan damai sebelum proses hukum berlanjut ke tahap pembuktian. Namun sampai saat ini, baik Eza maupun Meiza belum memberikan pernyataan resmi kepada publik terkait kondisi rumah tangga mereka tersebut. Berdasarkan aplikasi penelusuran di kantor kami, benar sudah mendaftar atas nama Meiza melawan Eza Gionino. Beliau melalui kuasa hukumnya mendaftar secara online, e-code, dan sudah dicatat di kami pada hari kemarin, Rabu tanggal 3 September 2025. Yang bersangkutan mengajukan cerai gugat, berarti istri yang minta cerai sekaligus dengan penguasaan anak. Majelis hakim sudah menetapkan hari sidang. Perkara tersebut akan dilaksanakan sidang pada hari Senin 22 September 2020. Sesuai dengan hukum acara, jika kedua-duanya hadir pada sidang pertama, maka persidangan akan dimulai dengan melaksanakan mediasi. Apabila penggugat atau tergugat, berarti si istrinya atau suaminya, baik salah satu atau dua-duanya tidak hadir pada sidang pertama, majelis dapat memanggil sekali lagi.
Jika dari pihak Pengadilan Agama Cibinong tak bisa menyebut alasan kenapa Meiza gugat cerai Eza, maka menurut kuasa hukum Meiza, alasan perceraian kliennya disebabkan ketidakcocokan dalam pernikahan mereka yang sudah berjalan selama 7 tahun. Menurutnya, gugatan ini pun sudah dipertimbangkan dan bukan pertengkaran yang baru ataupun secara tiba-tiba, tapi sudah terjadi selama pernikahan Meiza dan Eza. Mungkin alasan umum ya memang udah nggak ada kecocokan ya di antara mereka gitu. Jadi dari pernikahan 7 tahun mungkin dengan berbagai pertimbangan akhirnya klien kami atau Mbak Echa meyakinkan diri untuk mengajukan gugatan cerai. Sementara itu, ketika disinggung tentang masalah rumah tangga kliennya yang menyangkut karakter Eza, soal dugaan perselingkuhan, nafkah, atau kekerasan dalam rumah tangga, kuasa hukum Meiza mengaku belum bisa menjawabnya. Media paling paham lah kalau masalah itu karena saya juga baru dipilih jadi lawyer Mbak Echa ya baru-baru ini gitu. Jadi belum terlalu paham juga dengan karakter Eza. Belum bisa saya jawab ya Mbak. Kuasa hukum pihak penggugat, Meiza juga menyampaikan bahwa dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan, kliennya secara resmi meminta hak asuh atas anak hasil pernikahannya dengan Eza. Permintaan hak asuh tersebut secara hukum dan logis akan diikuti oleh permintaan nafkah anak, mengingat kebutuhan hidup dan kesejahteraan anak harus tetap menjadi prioritas utama, meskipun kedua orang tua nantinya tidak lagi hidup bersama. Dalam pernyataannya, kuasa hukum menegaskan bahwa permohonan nafkah anak bukanlah dalam bentuk tuntutan yang membebani, melainkan tetap mempertimbangkan kondisi finansial Eza selaku ayah biologis. Gugatannya cerai, hak asuh dan nafkah anak. Kalau gini ya itu akan jadi pertimbangan berikutnya aja. Dia menerima keputusan apapun, dia menghargai dan menghormati proses sidang. Karena kita minta hak asuh anak, otomatis paralel akan mengikuti nafkah anak. Namun untuk perihal nafkahnya, kita lihat nanti pertimbangan hakim, kemampuan dari Mas Eja seperti apa. Ketika Eza menyampaikan niat untuk menikahi Meiza kepada sang ibu, Ratgaya, responnya sungguh mengejutkan. Bukan tangis haru, bukan peluk restu, yang datang justru penolakan tegas. Sang ibu menyatakan tidak memberikan restunya. Lantas seperti apa Eza mengenang hal tersebut? Apakah karena tanpa restu sang bunda yang sudah meninggal dunia pada 10 Maret lalu, itu juga yang buat pernikahan Eza kini berada di ujung tanduk? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebelumnya, pada pertengahan tahun 2018, publik dihebohkan oleh kabar pernikahan aktor sinetron Eza Gionino yang berjalan tanpa restu sang ibu, Ratgaya. Ya, hubungan Eza dan Meiza memang tak berjalan mulus sejak awal. Sang ibu secara terang-terangan menolak kehadiran Meiza dalam kehidupan putranya. Bahkan Ratgaya bahkan pernah menuding Meiza telah menguasai Eza dan menjauhkan anaknya dari keluarga. Namun, di tengah tekanan dari keluarga dan publik, Eza justru tampil lebih tegas, di mana dirinya telah mantap memilih Meiza sebagai pendamping hidupnya, terlepas dari penolakan keluarga dan ibundanya.
hingga pada tanggal 22 Juli 2018, Eza dan Meiza resmi menikah meski tanpa kehadiran ibunda yang kini sudah meninggal dunia itu. Dan seperti inilah ungkapan Eza saat mengenang itu semua. Ini hal yang luar biasa sekali ya, ini baru pertama kali dalam hidup saya punya masalah yang ibaratnya konfliknya adalah dengan ibu saya sendiri. Sampai akhirnya sekarang saya udah 28 tahun, saya merasa saya sudah cukup dewasa, saya sudah waktunya untuk create keluarga sendiri ya gitu. Saya udah waktunya untuk membuat keluarga sendiri, saya harus punya anak yang nantinya juga cucu untuk mama saya gitu. Cuman karena di sini permasalahannya adalah mama kurang setuju dengan calon pasangan saya. Sebelumnya, Eza Gionino juga sempat menjadi sorotan publik usai ia mengambil langkah hukum untuk melindungi keluarganya, terutama sang istri, Meiza. Eza diketahui melaporkan seorang netizen ke pihak kepolisian karena merasa istrinya menjadi korban penghinaan di media sosial. Langkah ini ia ambil sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan terhadap keluarganya, khususnya sang istri yang disebut-sebut mengalami tekanan psikologis akibat komentar-komentar jahat warganet. Eza menyampaikan dengan lantang bahwa dirinya tidak akan tinggal diam jika keluarganya disakiti secara verbal di ruang digital. Lebih lanjut, Eza menuturkan bahwa dirinya tidak masalah jika mendapat hinaan terkait pekerjaan atau peran yang ia mainkan dalam sinetron. Namun, ia menolak keras jika hinaan itu ditujukan kepada keluarganya. Laporan yang telah dibuat Eza di Polda Metro Jaya pada Agustus 2024 silam. Teman-teman di luar sana, pergunakan sosial media kalian itu dengan baik. Tolong ya gitu. Tolong dengan sangat gitu. Kalau kalian mau hina saya karena sinetron yang saya kerjakan, silakan nggak apa-apa. Tapi kalau kalian hina istri, anak-anak saya, wah sampai kapanpun saya cari kalian. Mungkin abang tahu ya, udah sekali loh ya. Kasus Arwana itu udah pernah sekali loh. Kalian harus tahu itu. Tapi kalau urusan istri, anak-anak saya, itu beda cerita. Jadi traumatik untuk istri gitu, karena ya inilah yang tadi gue bilang, kita sekarang udah masuk di era digitalisasi di mana orang-orang udah dikasih wadah untuk berkomentar gitu, apapun yang mereka mau katakan gitu. Nah gitu, jadi kalau kalian mau hina, cukup hina saya gitu, jangan keluarga saya tuh hina gue apa sih gitu, salah gue apa gitu loh, karena gue bingung gitu. Udah, dan gue udah laporin kok di Polda Metro Jaya. Kapan terjadinya tuh? Apa? Kapan itu terjadinya? Minggu kemarin kalau nggak salah. Hidup 7 tahun bersama Meiza, Eza pun sudah memiliki 3 orang anak. Lantas seperti apa ungkapan bahagia Eza Gionino saat dulu sang istri melahirkan anak ketiga mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Our hearts beat to the city streets. Sebelumnya, momen kebahagiaan pernah menyelimuti pasangan Eza Gionino dan Meiza. Rumah tangga yang telah mereka bina semakin lengkap dengan kehadiran anggota keluarga baru, kelahiran anak ketiga pada 4 Agustus 2022 lalu yang membuat pasangan ini tak kuasa menahan haru dan rasa syukurnya. Tak hanya itu, pasangan ini juga berbagi sedikit cerita tentang perjuangan menyambut kelahiran sang buah hati. Meski ini bukan pengalaman pertama mereka sebagai orang tua, namun rasa gugup dan antusias tetap terasa.
Ya, kehadiran anak ketiga yang namanya diberi langsung oleh Eza itu juga disambut hangat oleh kedua kakaknya, meski kondisi belum nyaman karena masih ada di masa COVID, di mana semua anggota keluarga Eza terkena COVID, termasuk sang istri yang sedang mengandung 9 bulan. Hal ini menjadi cerita tersendiri bagi Eza saat melihat perjuangan istrinya saat itu. Namun dengan kekuatan cinta yang mereka miliki yang buat Eza dan Meiza bisa melewati masa-masa yang penuh cemas dan resiko saat itu. Hingga Meiza pun bisa melahirkan secara normal dengan selamat. Di rumah gue waktu itu hampir semuanya terpapar COVID. Yang tidak itu hanya gue dan adik gue aja. Mulai dari mama, gue dua-duanya, anak gue juga dua-duanya, termasuk Eca, istri gue yang kondisinya masih hamil gitu, udah masuk 9 bulan. Bahkan pas banget ya di hari H tersebut, gue juga nggak tahu kenapa mungkin merasa ini hikmah ya gitu dari semua yang kita lewatin. Di hari H tersebut pagi-pagi Eca swab negatif, terus alhamdulillah kita langsung bisa bawa langsung ke Brawijaya Hospital Saharjo. Ada jam berapa? Ya gitu. Kayak aksa itu dari gue yang sinap, memang dari semuanya gue yang sinap. Apa emang? Mama kan hasil turun India gitu dia. Mungkin dari arti nama tersebut itu ya semoga hidup dia nantinya di depan ya dengan sesuai dengan mimpi yang saya bilang gitu. Jadi kalian lihat itu siapa? Apalagi masih berubah-berubah. Iya masih ya. Karena jujur selama Eca COVID ya gitu. Dan mungkin buat ini juga info juga buat teman-teman, ternyata kita nggak bisa nyepelin dengan COVID gitu. Dan gue belum pernah ngerasain banget karena keluarga gue semuanya gitu, dari mama, mbak, anak gue juga, istri yang kondisinya lagi hamil dan tidak bisa minum obat juga kan gitu. Gak boleh minum obat itu karena mungkin apa ya sebenarnya. Dan alhamdulillah gitu sampai akhirnya semua fase itu udah kita lewati bersama gitu sampai akhirnya udah lama. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.